Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, salam sejahtera untuk Anda semua. Cerita perdana ini kami persembahkan untuk menemani sahabat selama rebahan di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel kami. Sebut saja, aku Udin. Aku seorang karyawan salah satu perusahaan swasta yang berjalan di bidang minuman ringan. Tugasku ada pada bidang packing. Sebagai ketua divisi membuatku harus selalu siaga pada kejadian apapun. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku yang kebetulan masih sehat walau sudah di usia yang sangat tua. Tetapi karena jarak rumah dan pabrik yang jauh, membuatku memilih untuk pindah rumah dan meninggalkan kedua orang tuaku kepada adikku. Rumah baruku tidaklah besar, bangunannya cukup tua. Aku pikir bangunan ini dibangun sekitar tahun 90-an. Tampak terlihat genteng yang kusam dan tidak pernah produksi lagi di zaman ini. Karena memang aku suka dengan bangunan tua yang terlihat klasik dan sejuk. Rumah ini hanya cukup untuk 2 kamar tidur, yang rencananya akan ditempati temanku, yaitu Joni. Rumah baruku ini memang di pinggir jalan. Belakang rumah adalah hutan pohon jati yang cukup sejuk. Jarak dari rumah ke pabrik tidaklah terlalu jauh. Hanya perlu menempuh waktu 5 menit menggunakan sepeda motor. Awalnya tidak ada yang aneh dengan rumah baruku ini. Semuanya tampak normal dan tidak ada gangguan apa-apa. Sebulan sudah kami menempati rumah ini. Rumah yang tidak pernah sepi oleh lalu lalangnya kendaraan pribadi dan bunyi-bunyian dari hutan pohon jati di belakang rumah. Di suatu pagi, kami hendak berangkat kerja. Suasana mendung tiba-tiba datang. Aku pikir mungkin ini sudah mulai masuk musim penghujan. Dan hujan pertama kali pun turun. Lalu dengar suara percikan air jatuh di sebuah lemari tua di sudut dapur yang sebelumnya tidak pernah aku sentuh. Dan terlihat juga di atasnya sebuah genteng yang sudah pecah dan bocor. Terlintas di pikiranku harus kugeser lemari tua itu untuk mengamankan dan menaruh ember agar tidak becek. Namun saat kugeser lemari itu, ada sesuatu yang terjatuh di atas lemari tua itu. Setelah kulihat, itu adalah sebuah foto yang kusam dan rusak hampir dimakan usia. Foto tersebut tergambar seorang anak perempuan kecil, kira-kira berusia 5 tahun dengan memakai baju putih dan berubah. Foto tersebut tergambar seorang anak perempuan kecil, kira-kira berusia 5 tahun dengan memakai baju putih dan berambut panjang terkuncir. Namun, seperti ada yang aneh dalam foto tersebut. Saat kulihat dengan seksama, tiba-tiba mata anak tersebut meneteskan air matanya. Dan saat itu pula semakin gelap ruangan di sekelilingku dan cukup lama. Kemudian ada cahaya yang terang di depan mataku dan terdengar suara, "Udin, Udin, Udin, bangun!" Ternyata dia adalah Joni. Aku masih bingung dengan kejadian itu. Aku tergeletak begitu saja di dekat lemari tua itu. "Kamu pingsan barusan, Din? Apakah kamu sedang kurang sehat?" tanya Joni. Aku memegang kepalaku, memang terasa berat. Dan saat aku mencari foto itu ternyata tidak aku temui. Kemudian aku bertanya pada John, "John, apakah kamu lihat foto di sekitar sini?" "Tidak ada, Din," ucap Johnny. "Kalau kamu kurang sehat, lebih baik kamu istirahat dulu. Tidak perlu berangkat kerja. Nanti aku sampaikan ke manajer kalau kamu memang kurang sehat," sambungnya. Namun karena dirasa sudah membaik, aku memaksa untuk berangkat bekerja hari itu.
Seketika itu hujan mulai sudah reda dan kami beranjak akan berangkat bekerja. Saat hendak mengeluarkan motor dari rumah, terdengar sesuatu yang keras di telinga, seperti suara tabrakan. Aku bertanya kepada John, "John, suara apa itu?" "Suara apa? Gak ada," ucap Johnny. Aku merasa aneh. Mungkin karena aku terjatuh tadi saat pingsan. Perjalanan pun dimulai walau hujan rintik-rintik masih menetes. Setelah 2 menit kita berangkat, tiba-tiba suara keras itu terdengar lagi. Namun, kali ini Johnny mendengarnya. Lalu kami menurunkan kecepatan dan terlihat di depan kemacetan pun mulai nampak. Ternyata ada sebuah kecelakaan motor. 2 orang anak-anak yang kelihatannya tengil membandel mengemudikan motor dengan kencang lalu terjatuh. Darah pun terlihat bercucuran dari kepala mereka. Mungkin tidak menggunakan helm adalah penyebabnya. Terlihat salah satu anak tersebut ada yang bangkit, namun yang satunya terlihat terbujur lemas. Seketika ada kerumunan masyarakat yang berusaha menolong anak-anak tersebut. Sebuah mobil bak terbuka mengangkut kedua anak tersebut ke rumah sakit terdekat. Sedangkan motornya yang rusak dibiarkan begitu saja di pinggir jalan. Dan lalu lintas mulai lancar kembali. Badanku mati rasa karena syok melihat kejadian tersebut. Karena jalanan yang masih padat membuat kita sedikit terhambat. Waktu yang ditempuh sedikit agak lebih lama dibanding biasanya. Sepanjang jalan aku memikirkan kejadian tersebut. Sepertinya suara tadi sangat mirip dengan suara sebelum kami berangkat tadi. Namun aku berusaha untuk tidak menghiraukannya. Di hari-hari berikutnya saya merasa sehat dan tidak terjadi apa-apa. Kami berkantor seperti biasa. Namun di hari itu sesampainya di kantor, Johnny langsung menuju kantornya dan aku menuju tempat packing untuk memeriksa keadaan. Aku dan Johnny berbeda tugas. Dia bertugas di marketing. Saat aku di tempat packing, keadaan masih sunyi, belum ada karyawan yang masuk karena jam tugas masih 15 menit lagi. Aku terbiasa menggunakan mesin yang memiliki gear tajam seukuran piring yang jika lalai bisa saja melukai operator. Saat itu, aku melihat mesin tersebut ada sesuatu yang ganjil. Seperti ada sesuatu di salah satu gear. Karena penasaran, maka aku mendekati untuk melihatnya lebih jelas. Ada sebuah tali yang kusut seperti menyangkut di gear. Aku julurkan tanganku untuk meraih tali tersebut. Tiba-tiba saja mesin menyala sehingga gear itu berputar-putar dan tanganku pun terseret di antara 2 gear dan putus. "Wah, tolong!" teriak. Tiba-tiba seorang satpam menumpuk pundakku dan bertanya, "Ada apa, Pak?" Aku yang kaget langsung sadar bahwa ternyata tidak terjadi apa-apa. Dan aku coba mengatur nafas yang sempat tidak beraturan. "Nggak apa-apa kok, Pak," jawabku sambil masih tersengah-sengah. Satpam tersebut pun kembali ke posnya. Aku mencoba menggerakkan tangan kananku untuk memastikan tidak apa-apa dan beranjak ke ruanganku untuk menenangkan diri. Oh, mungkin aku tadi berimajinasi. "Ya, masuk," teriakku. Dan seorang karyawan masuk dengan tampang yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi dan berkata, "Pak, ada kecelakaan. Jari telunjuk Dino putus." Aku kaget. Kemudian aku langsung menuju tempat kejadian. Dan aku syok melihat Dino sedang terkapar lemas dengan darah berlumuran di jari dan baju Dino. Aku menyuruh supir untuk mengantar Dino ke rumah sakit. Sedangkan untuk pekerja lain, untuk sementara aku hentikan dan menyuruh semua karyawan untuk keluar terlebih dahulu. Dari mesin tersebut terlihat banyak darah, namun tidak ditemukan potongan jari Dino. Mungkin sudah dibawa ke rumah sakit, pikirku.
Lalu datanglah jajaran direksi perusahaan untuk memeriksa tempat kejadian dan aku dimintai berbagai keterangan. Setelah 30 menit dimintai keterangan, aku memilih menyendiri di ruang kerjaku. Aku terpaku pada jam dinding sembari memikirkan apa sebenarnya yang terjadi. Kemarin aku mendengar suara tabrakan dan tak lama aku melihat kecelakaan motor. Hari ini aku mengalami hal seperti mimpi bahwa tanganku putus, yang pada akhirnya justru terjadi pada salah satu karyawanku, yaitu Dino. Saat aku ingin membuka laci meja kerjaku untuk mencari sebatang rokok, tiba-tiba aku tersentak. Aku melihat potongan jari telunjuk yang dilumuri darah. Aku terkaget histeris sambil menutup hidung dan mulutku. Kemudian aku bergegas keluar ruangan dan memberitahu kepada semua yang ada di sana bahwa aku menemukan potongan jari telunjuk yang berdarah. Saat pihak direksi memeriksa, diambillah potongan tersebut untuk diselidiki. Tiba-tiba aku dibanjiri pertanyaan kenapa bisa ada di laci mejaku. Aku hanya bergidik dan berkata, aku tidak tahu. Saksikan kelanjutan kisahnya di part berikutnya, tetap di channel kami, CRX Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.